Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Elina Putri, NIM 201403036 dari NPIB BP20. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah entrepreneurship. Nah, usaha yang akan saya presentasikan yaitu usaha kuliner dessert box. Berikut videonya. Yang pertama yaitu identifikasi produk. Produk yang akan saya buat yaitu dessert box. Jenis usaha yaitu usaha kuliner. Nama usaha dessert box by Din, dan ukuran produk 300 ml. Harga jual 18.000 per cup. Selanjutnya yaitu rincian modal. Berikut uraian dana yang digunakan untuk pembuatan 6 cup dessert box dan total modal yang dihabiskan untuk 6 cup dessert box yaitu 63.500. Berikut foto bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan dessert box. Berikutnya yaitu proses produksi. Untuk pembuatan base cake atau brownies, masukkan 4 butir telur, SP dan gula ke dalam mixer, lalu aduk hingga mengembang. Sembari menunggu adonan mengembang, siapkan tepung terigu dan kokoa bubuk sesuai dengan takaran awal. Selain itu, siapkan juga coklat cair dengan memanaskan coklat batang dan minyak untuk dimasukkan ke dalam adonan kue tadi. Setelah adonan mengembang, masukkan tepung terigu dan kokoa bubuk yang telah disediakan tadi ke dalam adonan secara bertahap dan aduk kembali adonan tersebut hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan lelehan coklat tadi, coklat pasta dan susu kental manis ke dalam adonan, lalu aduk kembali hingga rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu kukus adonan brownies selama 30 menit. Selanjutnya yaitu pembuatan whipped cream. Siapkan air dingin dan whipped cream bubuk. Pastikan air yang digunakan sesuai takaran dan benar-benar dingin. Aduk adonan whipped cream hingga mengembang. Setelah mengembang, masukkan coklat cair yang telah dilelehkan tadi dan tambahkan juga Indomilk atau susu kental manis coklat ke dalam adonan whipped cream. Kemudian, aduk lagi adonan whipped cream hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan whipped cream ke dalam kulkas untuk beberapa menit. Berikutnya yaitu pembuatan coklat ganache atau coklat yang diletakkan di bagian paling atas dari dessert box. Cara pembuatannya yaitu dengan melelehkan coklat batang dan dicampur dengan susu coklat cair. Lelehkan coklat menggunakan api kecil sembari diaduk hingga semua coklat meleleh. Setelah meleleh, dinginkan coklat tersebut sekitar 20 menit. Sembari menunggu coklat ganas dingin, potong-potong brownies sesuai dengan ukuran wadah dessert. Langkah berikutnya yaitu pengemasan. Susun brownies yang telah dipotong tadi dengan susunan brownies di lapisan bawah, kemudian whipped cream, kemudian diberi brownies lagi dan diberi whipped cream sebelum menuangkan coklat ganas agar coklat tersebut tidak terserap oleh brownies. Terakhir, tambahkan choco chip di tengah-tengah untuk mempercantik tampilan dessert. Setelah itu, dessert dapat dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu sebelum disajikan. Selanjutnya yaitu visualisasi produk. Berikut tampilan dari hasil produk yang telah dibuat. Berikutnya yaitu dokumentasi pembeli. Selanjutnya yaitu perhitungan untung laba. Harga pasaran yang saya jualkan untuk satu kotak dessert yaitu 18.000 per kotak. Untuk modal yang saya keluarkan yaitu 63.500, menghasilkan 6 porsi dessert. Untuk penghitungan hasil penjualan yaitu 6 dikali 18.000 sehingga menghasilkan 108.000. Sehingga untuk perhitungan untung ruginya yaitu penjualan harus besar dari modal. Dan sebagaimana yang kita lihat,
Untung yang saya dapatkan jika memasarkan 6 kotak dessert yaitu 108.000 dikurang 63.500 sehingga menghasilkan untung 44.500. Berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk saya yaitu bahan yang saya gunakan yaitu bahan-bahan pilihan dan bagus. Isi di dalam wadah full, tidak ada space yang berlebih di wadah tersebut sehingga worth it untuk dibeli. Yang berikutnya yaitu weakness atau kelemahan. Di lingkungan tempat saya tinggal tidak terlalu mumpuni bagi orang-orang untuk membeli. Namun, dessert ini lebih terkenal di kalangan remaja, sehingga pembeli yang membeli produk saya hanya customer yang masih berusia remaja. Yang berikutnya yaitu opportunity atau kesempatan. Karena jarangnya orang yang membuat usaha ini pada saat ini di tempat tinggal saya, sehingga saat saya memasarkannya banyak yang berminat untuk membelinya. Yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman yang mungkin muncul yaitu adanya pesaing yang akan membuat produk yang sama dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat menjadi ancaman bagi usaha dessert yang telah saya rancang sebelumnya, yang menyebabkan customer yang sebelumnya membeli produk saya berpindah kepada kompetitor tersebut. Baiklah, sekian video perencanaan bisnis saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.